Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu melampaui segala pikiran kami, kuasa-Mu melampaui setiap persoalan hidup kami, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami melalui Zoom dalam ibadah pada pagi menjelang siang ini Tuhan, Engkau tetap hadir, Engkau tetap mengurapi, Engkau tetap memimpin dari awal sampai selesainya. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami pengurapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang tergabung dalam ibadah melalui online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Meskipun melalui online, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan waktu dan hatinya untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, baik melalui pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Baik seluruh rangkaian ibadah pada pagi menjelang siang ini, saya percaya dituntun dipimpin oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan berikan judul sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Judulnya adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini menjelang siang adalah ayat yang ke-16. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya ia, yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan. Menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, di situ dikatakan. Dan meneguhkan. Dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Di situ ada kata menguatkan dan meneguhkan. Bicara kuat itu juga bicara tentang fisik, bicara kuat juga bicara tentang roh. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya kita secara fisik juga kuat, tetapi juga secara roh juga harus kuat. Khususnya di masa-masa pandemik yang seperti ini, kita membutuhkan kekuatan secara fisik, kita juga membutuhkan kekuatan secara roh. Ada banyak cara yang ditempuh orang. Untuk apa? Untuk menjaga tubuhnya tetap sehat, tubuhnya tetap fit, tubuhnya tetap prima. Misalnya dengan cara berolahraga. Saya hampir tiap hari naik sepeda, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara pernah lihat postingan-postingan saya di media sosial, di Facebook atau Instagram, saya suka saudara memposting aktivitas saya, baik kadang lari, kadang naik sepeda.
tapi lebih sering naik sepeda, Bapak Ibu. Bukan mau cari perhatian, saya posting. Tapi ini jadi motivasi buat teman-teman kita yang lain. Karena sehat itu bukan hanya faktor makanan saja, tetapi sehat juga harus bergerak. Gitu ya. Saya suka kasih quote-nya adalah sehat itu bergerak. Jadi kalau tubuh kita mau sehat, ya kita harus bergerak. Bergerak tidak harus keluar, di rumah juga bisa. Ya, saudara bisa jalan mondar-mandir di dalam rumah, sampai berapa 1000 langkah itu pun bisa menjadi jantung kita tetap sehat, jantung kita tetap kuat, tubuh kita tetap sehat. Nah, ada banyak orang yang kemudian berusaha untuk membuat tubuhnya tetap sehat, untuk membuat tubuhnya tetap fit, tetap prima. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Ada yang jogging, ada yang jalan-jalan sekitar taman. Ya, meskipun di masa pandemi ini, ya, walaupun jarang orang-orang berjalan di sekitar taman, tetapi ada juga orang-orang 1-2 orang ya yang tetap berjalan di sekitar taman, mungkin di dekat rumah, atau mungkin di tempat yang lain ada taman yang rindang, yang banyak pohon, orang bisa jogging, bisa jalan kaki, bahkan bisa lari-lari kecil di situ. Supaya apa? Supaya tubuhnya tetap sehat, supaya tubuhnya tetap kuat. Ada orang main bulu tangkis, ada orang suka berenang, dan lain-lain. Menjaga istirahat dengan teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlebih juga ketika hati kita tetap bersukacita, hati kita tetap gembira, itu berpengaruh sekali. Imun kita akan bertambah, imun kita akan semakin meningkat. Ketika apa? Ketika hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Dan itu menyehatkan tubuh kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehat secara tubuh itu penting. Iya, penting. Kalau orang nggak sehat, maka orang tidak akan bisa bekerja. Orang kalau tubuhnya nggak sehat, nggak bisa aktif melayani. Orang kalau tubuhnya nggak sehat, nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka kesehatan secara tubuh menjadi penting. Paulus di dalam doanya berkata, aku berdoa kepada Allah, aku berdoa kepada Dia yang berkuasa, supaya kamu tetap kuat, kamu tetap sehat di dalam Tuhan. Baik sehat secara tubuh maupun sehat secara roh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kesehatan secara rohani. Bukan hanya penting, tetapi juga sangat-sangat penting bagi hidup kita. Jadi kesehatan secara tubuh, meningkatkan imun kita di hari-hari ini, Saudara, itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Menjaga makan, istirahat cukup, ya, menjaga hati supaya tetap sukacita, supaya imun kita tetap bertahan, bertumbuh, tetap naik. Karena kalau imun kita lemah, Saudara, sangat rentan sekali ya orang tersebut bisa terserang oleh virus, oleh penyakit, bahkan hari-hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kesehatan secara spiritual, kesehatan secara rohani. Bukan saja penting, tetapi sangat penting. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kenapa menjadi penting kesehatan secara roh? Bahkan kenapa sangat penting di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, karena kesehatan rohani sangat berpengaruh bagi kehidupan, bukan saja di masa sekarang ini, selama kita ada di bumi, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kesehatan rohani itu penting bukan hanya untuk hari ini saja. Bukan hanya selama kita ada di bumi saja. Tetapi kesehatan rohani itu sangat penting untuk hidup hari-hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di mana kita nanti akan bertemu dengan Allah kita.
bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Sebagai mempelai Kristus yang dikuduskan, yang disucikan, yang hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengapa? Karena ibadah itu, di dalam ibadah itu, ada janji-janji Tuhan. Baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Saudara, ibadah itu sangat penting. Kenapa ibadah penting? Yang pertama, saudara, karena ada pujian dan penyembahan. Ini yang mempengaruhi secara psikologi kejiwaan seseorang. Pujian penyembahan kita membuat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat. Roh kita menjadi kuat, saudara. Ada pujian di dalam ibadah. Maka ketika kita memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Karena dalam pujian, roh Tuhan atau Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ketika Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, saya percaya Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Kenapa ibadah itu penting? Karena ada puji-pujian. Kenapa ibadah itu penting? Karena ada doa, saudara. Di dalam doa, saudara, kita dikuatkan. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Misalnya, kita berdoa syafaat, kita berdoa buat Bapak Suherinomo, buat Bapak Wayan, buat saudara-saudara kita yang lain. Ya. Buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat anak cucu kita. Kita berdoa buat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara seiman yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, saudara. Doa sangat penting. Doa itu sangat penting, luar biasa. Ya, maka itu kenapa ibadah itu penting dan perlu. Karena di dalam ibadah ada doa. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Yang sakit kita doakan supaya sembuh. Yang lemah kita doakan supaya kuat. Yang susah kita doakan supaya mereka terhibur. Mereka sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini, kita doakan supaya mereka apa? Mendapatkan jalan keluar. Doa itu penting. Hari-hari ini kita perlu doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa beribadah itu penting? Menurut Rasul Paulus, karena di dalam ibadah itu ada firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan itu bagaikan pelita yang menyinari hati kita, yang bisa saja gelap, yang bisa saja kita lupa diri, sehingga kita hidup sesuka hati menyimpang dari kebenaran. Nah, firman Tuhan yang disampaikan itu bisa mengingatkan orang. Paulus pernah berkata kepada Timotius bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, membawa orang kepada jalan kebenaran. Itulah firman Tuhan. Maka di dalam ibadah itu sangat penting karena ada firman Tuhan yang disampaikan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan suara Allah. Allah berbicara kepada setiap kita. Supaya kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita mendapatkan jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Di dalam ibadah ada janji Tuhan. Janji-janji Allah yang terus semakin digenapi oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan, meskipun di masa pandemik ini, ya, saya masih tetap beribadah secara offline, secara onsite, saudara. Ya, jadi kami beribadah tatap muka. Ini sekarang saya lagi ibadah sebenarnya, saudara. Ya, saya lagi ibadah. Saya kemudian ke rumahnya jemaat yang tidak jauh dari gereja.
Kemudian kami melakukan Zoom ibadah dengan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, jadi nanti mohon izin, saya sudah izin sama Bapak Gembala. Ya, jadi setelah firman Tuhan, saya undur diri karena pas kebetulan hari ini Saudara ulang tahun anak kami ini Ken. Ya, jadi dirayakan di gereja. Jadi saya setelah menyampaikan firman Tuhan ini langsung minta pamit. Ya, harus menutup juga, kemudian juga mendoakan ya anak kami ini Ken yang hari ini berhari jadi. Kami beribadah dari bulan Juni 2020 kami tetap beribadah, tentu dengan protokol kesehatan. Itu pun karena lingkungan kami mengizinkan. Kalau lingkungan kami tidak mengizinkan, kami juga tidak akan beribadah. Karena lingkungan mengizinkan, ya tentu kami ya kalau orang bilang tuh bawel lah gitu ya, mesti ngasih tahu pokoknya protokol kesehatan ibadah semua harus pakai masker. Kita juga sediakan masker kalau ada jemaat yang lupa bawa masker, ya saya siapkan untuk membagi mereka. Ya, ada termogan, ada desinfektan, cuci tangan, duduknya juga berjarak. Tetap kami gunakan protokol kesehatan. Jumlahnya juga kita batasi, hanya 30 orang setiap ibadah. Ya, orang tua gimana Pak? Sekarang orang tua saya izinkan ibadah. Yang mau silakan nggak apa-apa. Tapi yang orang tua kita batasi. Ya puji Tuhan sampai hari ini kami semua dalam keadaan baik. Ya, kami masih tetap beribadah. Kalau enggak, kami juga akan mengalami kesulitan karena keterbatasan. Ini hebat ini ya. Ya apa namanya? Luar biasa, saudara tetap setia walaupun melalui online, ya, saudara hebat. Gereja kami di pusat itu belum beribadah secara onsite. Ya, sampai hari ini Pak Gembala, Pak Amos masih online. Kadang live streaming, ya. Jadi ada rekaman juga. Tiap hari kami hamba-hamba Tuhan ada rekaman juga untuk dibagikan kepada jemaat. Jadi setiap hari kita di YouTube ya dibagikan juga kepada jemaat yang tetap ingin mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat di Waitasin. Belum berani memang. Ya, masih tetap belum onsite, belum ibadah secara tatap muka. Tapi apapun itu saudara, baik tatap muka maupun secara online saudara, ibadah itu sangat penting. Jangan gara-gara online melalui Zoom, saudara maaf ya, ibadah sembarang-sembarang, suka-suka hati, ya tidak seperti di gereja, ya. Tetap meskipun saudara melalui Zoom, melalui online seperti hari ini, saya berharap saudara tetap serius, ya minggu ke minggu, saudara tetap sungguh-sungguh beribadah. Kenapa? Baik ibadah secara onsite maupun secara online, saudara, Tuhan hadir dalam setiap kegiatan ibadah kita. Amin. Ya, Tuhan hadir. Karena firman Tuhan diberitakan, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kalau saudara sungguh-sungguh, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, jadi kenapa ibadah itu penting? Karena ada 4 hal tadi. Yang pertama, ada puji-pujian. Yang kedua, ada doa. Yang ketiga, ada firman Tuhan. Yang keempat, karena ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui kegiatan ibadah kita. Maka setialah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Ya, selesaikan ya apa yang menjadi tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan yang terbaik. Karena apa yang kita buat, Tuhan tidak akan pernah lupa. Dan jerilelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6. Di dalam, saudara. Bagian yang kedua maksud saya. Bagian yang kedua adalah kenapa
kesehatan secara rohani itu penting karena kesehatan karena sangat berpengaruh. Kesehatan rohani itu sangat berpengaruh bagi perilaku kehidupan manusia. Jadi kesehatan rohani kita mempengaruhi tindak tanduk, mempengaruhi tingkah langkah hidup kita. Kalau rohani kita baik, kalau kesehatan rohani kita baik, kalau kesehatan rohani itu kita prima, maka apa yang kita lakukan juga baik. Apa yang keluar dari dalam diri kita itu akan menjadi baik, saudara, ketika di dalam diri kita itu baik. Kalau di dalam diri kita rusak, maka yang keluar tidak akan pernah baik. Saya beberapa hari kemarin diminta oleh Bapak Gembala untuk menangani, ya, untuk mendampingi lah seseorang yang memang secara roh dia sedikit dia bermasalah. Dulu dia jemaat, punya pekerjaan baik, dia setia, dia beribadah dari 2007. Ya mungkin karena persoalan-persoalan, ya dia masih muda. Persoalan yang dibuat sendiri, saudara. Ya, persoalan yang dibuat sendiri. Apa itu? Dia punya teman wanita hamil. Hamil menurut pengakuannya, ya. Kemudian melahirkan. Karena dia sudah tidak bekerja lagi, maka dia kesulitan keuangan. Tapi di masa-masa dia kesulitan itu, menghadapi persoalan, mungkin yang lain-lain lah ya sebelumnya. Dia hidup sesuka hatinya. Hidup mabok-mabokan. Kalau dilihat dari cara bicaranya seperti orang yang dipengaruhi oleh obat-obat terlarang seperti narkotika. Dia datang ke gereja, minta uang. Minta bantuan. Oke. Gereja akan bantu meskipun tidak sepenuhnya yang kamu minta. Tapi tunjukkan kepada kita bukti bahwa memang kamu membutuhkan pertolongan itu. Antarkan kami ke rumah sakit. Kalau pacarmu itu sedang melahirkan di rumah sakit. Anak ini tidak bisa membuktikan. Terus ngoceh, menyalahkan gereja. Gereja tidak punya kasih. Gereja tidak bertanggung jawab terhadap jemaat. Gereja tidak peduli. Pokoknya macam-macam. Merasa diri lebih benar dibandingkan yang lain. Hamba-hamba Tuhan di gereja dijelek-jelekin sama dia. Dimarah-marahin sama dia. Minta uang buat biaya rumah sakit. Nggak dikasih karena dia tidak bisa mengeluarkan buktinya. Maaf, jangan sampai menipu. Dia kemudian mengajukan permintaan yang kedua. Yaitu apa, saudara? Minta uang perpuluhannya dikembalikan. Jadi perpuluhannya diminta, saudara. Ya sudah, kalau gitu perpuluhannya yang pernah saya kasih itu kembalikan ke saya. Saya beribadah dari tahun 2007. Lalu saya bilang, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa gereja itu yakin bahwa kamu pernah memberikan perpuluhan? Bagaimana kamu bisa membuktikan? Dan jumlah perpuluhanmu itu berapa? Enggak, pokoknya kembalikan. Pokoknya saya dari tahun 2007 bla bla bla. Saya pokoknya kembalikan, perpuluhan saya kembalikan. Dan saya mau pindah agama dan segala macam. Saya udah nggak percaya lagi, biar orang Kristen malu. Kemudian dia ngomongnya kasar. Ngomong sama Pak Gembala, menuduh Bapak Gembala menyalahgunakan keuangan dan segala macam. Wah, ini udah nggak betul. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita putuskan di tim pengembalaan di pusat, karena sudah nggak punya niat etikat baik dan segala macam. Dan akhirnya kita putuskan untuk diserahkan kepada keamanan gereja. Karena dia tidak bisa membuktikan. Padahal kalau dia bisa membuktikan, kita bisa tolong. Meskipun tidak sepenuhnya tuntutan itu dipenuhi.
sesuai dengan nilai atau jumlah uang yang dia minta. Gereja bukan departemen sosial yang sembarang orang datang kemudian minta ini, minta itu. Kalau saudara punya pergumulan secara rohani, akan dilayani dengan baik. Tapi kalau saudara punya pergumulan secara finansial, gereja hanya bisa membantu sebatas gereja bisa membantu. Karena jemaat bukan hanya kalian aja, saya bilang. Di gereja ada 400 lebih jemaat yang juga harus dilayani. Dan dari 400 itu ada berapa puluh persen yang kemudian juga harus dibantu secara finansial. Itulah kenapa gereja harus ada diakonia. Saudara, kenapa anak muda ini kemudian punya sikap seperti itu? Karena kerohaniannya rusak. Karena rohnya tidak sehat. Rohnya sudah rusak. Maka itu Bapak Ibu Saudara, tindakannya, perilakunya, cara berbicaranya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia benar mengaku jemaat, maka dia harus bisa menghormati gembalanya. Dia harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Bukan memaki-maki, bukan berkata-kata yang negatif, yang buruk, yang jelek terhadap hamba-hamba Tuhan. Kalau orang Kristen, rohnya sehat, dia akan berpikir dan bertindak secara sehat di dalam segala hal, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesehatan secara roh itu penting. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi mempersiapkan hidup kita di masa yang akan datang. Kesehatan rohani itu penting. Yang kedua, karena ketika rohnya sehat, maka tindakan hidup kita juga sehat. Berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita buat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka supaya hidup kita tetap sehat, tubuh, jiwa, dan roh kita, mari kita selalu sirami hidup kita dengan doa-doa kita. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, saudara, sirami hidup kita terus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jangan pernah kurang di dalam hidup kita. Terus bangun hubungan intim sama Tuhan melalui firman Tuhan. Kemudian sirami hidup kita dengan apa, saudara? Puji-pujian. Selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam pujian ada ucapan syukur. Di dalam pujian ada kekuatan Tuhan. Ada roh Tuhan yang luar biasa yang mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, maka bukan hanya imun kita yang sehat, tetapi iman kita juga sehat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, shalom, shalom. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Biar roh Tuhan bekerja bagi setiap hidup kita. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Kata-katanya juga terbatas. Tetapi Holy Spirit, roh Tuhan, menjamah jemaat-Mu yang ada di GBI Jatinegara. Berkati Bapak Gembala, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati jemaat Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, dewasa. Oh, opa, oma semua. Yang lansia, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, perlindungan yang datang daripada Tuhan. Biar imun mereka sehat, iman mereka juga sehat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.